wacana 7 dapil itu sampai saat ini seperti apa prosesnya? Ya kita masih terus elaborasi karena ada potensi ke sana terkait dengan pertimbangan berbagai hal. Meskipun sebenarnya belum final karena tahapannya juga belum. Karena tahapan istilahnya penataan ulang daerah pemilihan itu akan dilakukan setelah peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal pemilihan umum 2024 itu sudah di-launching. Nah, hari ini kita coba jajaki kemungkinan itu supaya para pihak yang berkepentingan terhadap persoalan itu sudah prepare, ya sudah mempersiapkan diri, sudah mengkalkulasi, memperhitungkan berbagai hal, ya karena KPU tentu posisinya hanya sebagai pelaksana dalam rangka melaksanakan tahapan itu sesuai prosedur. Pihak yang berkepentingan tentu saja partai politik karena menyangkut soal kandidasi, soal pencalegan dan lain-lain. Nah, kita sampaikan sejak dini supaya teman-teman di parpol itu sudah persiapan terkait kemungkinan apabila penataan ulang dapil itu betul-betul bisa dilaksanakan. Berapa dapil potensinya? Ya bisa 6 dapil, bisa 7 dapil, bisa juga tetap 5 dapil. Ya, dalam hal berubah tidak 5 dapil tentu harus dipersiapkan sejak dini. Dan itulah kenapa kami melakukan roadshow. Ya, hitung-hitung silaturahmi dan sosialisasi dan kita sampaikan peta-peta kemungkinannya seperti apa, grouping daerah pemilihannya seperti apa, lalu teorinya seperti apa, prosedurnya bagaimana, sehingga semuanya bisa mengadaptasi pada saatnya nanti PKPU peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal pemilu 2024 itu di-launching oleh KPU. Ya, seperti itu. Pak, untuk acuannya ke pemekaran dapil itu berdasarkan luas wilayah atau gimana, Pak? Daerah pemilihan itu dasarnya adalah jumlah penduduk. Oh, jumlah penduduk. Ya, jumlah penduduk, tetapi ada prinsip-prinsip yang tidak boleh diabaikan. Soal bagaimana proporsionalitas pembagian kursi, proporsionalitas soal aksesibilitas pemilih dalam satu daerah pemilihan, lalu soal kohesivitas daerah pemilihan karena dapil itu kan gabungan kecamatan-kecamatan. Bagaimana daerah pemilihan itu ada kemiripan secara kultur misalnya di dapil-dapil tertentu, ada kemiripan secara geografis dan lain-lain. Nah, tetapi sejauh ini kita masih memperhitungkan perubahan dapil itu di dapil 1, 2, 3. Ya, kalau dapil 4, 5 kelihatannya aman, artinya belum terdampak. Nah, dapil 1, 2, 3 itu coba kita simulasikan menjadi 4 dapil. Ya, sehingga keseluruhannya menjadi 6 dapil. Di Bogor dengan Cineru ada jauh. Nah, jelas ada secara kultur juga ada perbedaan. Karena Cineru Hantara itu bukan masyarakat perkotaan kan gitu ya, pedesaan. Nah, tapi itu juga didasarkan pada pertimbangan jumlah penduduk di satu daerah pemilihan. Nah, jadi untuk menentukan besaran kursi itu ya kita kan alokasinya 50 kursi. Nah, 50 kursi itu lalu kemudian kita tentukan BPPD-nya, bilangan pembagi penduduknya. Bagaimana caranya? Kita meminta informasi dari Disdukcapil berapa sesungguhnya data resmi tentang jumlah penduduk. Lalu kemudian dibagi total kursi untuk Kebupaten. Nah, hasilnya adalah BPPD. Nah, BPPD itu akan menjadi acuan untuk penentuan district magnitude atau besaran kursi di setiap daerah pemilihan. Nah, kita akan pertimbangkan aspek proporsionalitasnya. Kalau hari ini jumlah kursi rentangnya antara 6 sampai 12, kemungkinan kita coba dorong 6 maksimal 9. Ya, minimal 6 kursi, maksimal 9 kursi. Nah, supaya tidak jomplang. Lalu dari aspek geografis, kita coba dorong setiap daerah pemilihan itu paling banyak 6 kecamatan. Ya, 6 kecamatan. Kita tahu dapil 2 8 kecamatan. 8 kecamatan. Kita coba dorong 6 kecamatan supaya tidak terlalu gemuk kan gitu ya jumlah wilayah kerjanya. Respon dari parpol sendiri? Ya, sejauh ini 9 parpol yang kita kunjungi cukup positif dan menyambut baik rencana tersebut. Ya, lalu tinggal satu lagi, mungkin besok ya kita agendakan terakhir dengan PKB. Karena sejauh ini kita coba sasar dulu partai politik pemilik kursi di DPRD. Ya, ada 10 partai, 9 partai sudah, tinggal satu lagi besok. Nanti sisanya
tahapan berikutnya kalau PKPU sudah muncul, kita akan coba lakukan uji publik. Ya, meminta pendapat dari masyarakat, kelompok civil society, para pegiat demokrasi, termasuk yang paling penting adalah dari partai politik, termasuk juga dari Bawaslu kita minta pendapatnya nanti. Ya, sehingga model desain daerah pemilihan ini menjadi keinginan bersama, ya, menjadi semangat bersama, menjadi harapan bersama. Siap, Nun.